Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hadad dari Local Base 19 Manajemen NPM 1940401051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi eksternal, sistem informasi strategik, dan sistem interorganisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sistem informasi strategik dan sistem informasi di level strategik. Yang pertama, pada sistem informasi level strategik, perbedaannya yaitu untuk manajer atas. Sedangkan untuk sistem informasi strategik digunakan untuk kompetisi. Perbedaan yang kedua, sistem informasi level strategik digunakan untuk merumuskan strategi. Sedangkan untuk sistem informasi strategik digunakan untuk menerapkan strategi. Perbedaan yang ketiga, sistem informasi di level strategik hanya sebuah sistem informasi yang disebut dengan sistem informasi eksekutif atau SIE. Sedangkan sistem informasi strategik dapat berupa sistem-sistem teknologi apapun di level manapun. Pada perbedaan yang ketiga, maksud dari SIE adalah SIE ini digunakan pada manajer atas untuk merencanakan strategi. Untuk perbedaan yang ketiga dari sistem informasi strategik dapat berupa sistem-sistem teknologi apapun level manapun, itu tidak berlaku hanya untuk sistem informasi strategik saja, akan tetapi bisa juga digunakan untuk perencanaan pada perusahaan. Selanjutnya yaitu perbedaan dengan sistem informasi konvensional. Yang pertama yaitu dukungan. Sistem informasi konvensional mendukung manajer untuk menyelesaikan operasi kritis di perusahaan, sedangkan sistem informasi strategik mendukung manajer dalam menerapkan strategi. Yang kedua yaitu fokus. Sistem informasi konvensional menggunakan teknologi untuk mengganti tenaga manusia, sedangkan sistem informasi strategik adalah sebagai alat atau senjata kompetisi. Yang ketiga yaitu tujuan. Sistem informasi konvensional adalah lebih untuk efisiensi atau pengurangan biaya, sedangkan tujuan sistem informasi strategik adalah untuk memenangkan persaingan. Yang keempat, orientasi. Sistem informasi konvensional lebih berorientasi ke aplikasi internal, sedangkan sistem informasi strategik lebih berorientasi baik ke internal maupun ke eksternal untuk menjangkau konsumen. Selanjutnya, strategi. Porter mengatakan bahwa 3 strategi umum yang biasanya perusahaan menerapkan untuk menghadapi pesaing-pesaingnya, yaitu yang pertama, cost leadership strategi, yang kedua, differentiation strategi, yang ketiga, fokus strategi. Dan strategi-strategi lainnya yaitu innovation strategi, alliance strategi, growth strategi, dan quality strategi. Yang pertama, cost leadership strategi. Suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi cost leadership ini apabila dapat mencapai posisi sebagai produser dengan biaya terendah di dalam industri, yaitu dengan cara pertama, menurunkan secara drastis biaya proses bisnis dengan melakukan rekayasa proses bisnis atau business process reengineering. Yang kedua yaitu menurunkan biaya dari pemasok. Yang ketiga, menurunkan biaya ke pelanggan. Yang kedua, differentiation strategi. Suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menyediakan produk dan jasa yang berbeda atau unik dengan nilai yang lebih besar kepada pelanggan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, yaitu dengan cara yang pertama, menggunakan teknologi informasi untuk membuat produk atau jasa yang berbeda. Yang kedua, menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi keuntungan diferensiasi dari pesaing. Yang ketiga, yaitu fokus strategi. Suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini apabila dapat membantu perusahaan memfokuskan pada produk atau jasa khusus di suatu niche khusus di dalam organisasi. Contohnya seperti perusahaan Domino's Pizza, di mana dia memfokuskan kepada produknya yang akan terus dikirim secara tepat waktu. Selanjutnya yaitu innovation strategi. Suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menemukan cara khusus untuk berbisnis, yaitu dengan cara memunculkan produk-produk baru dengan inovasi-inovasi yang sangat memungkinkan dan sangat menyenangkan yang bisa menarik pelanggan sehingga bisa bersaing dengan pesaing-pesaingnya. Cara untuk melakukan inovasi strategi yang pertama yaitu membuat market baru dengan melibatkan teknologi informasi, misalnya dengan Merrill Lynch bekerja sama dengan Bank One menghasilkan produk inovasi baru yang dikenal dengan nama Cash Management Account atau CMA.
Yang kedua, membuat cara baru menjual produk dan jasa yang melibatkan teknologi informasi. Misalnya adalah McKesson Drug Corp, American Hospital Supply Company atau AHSC, atau American Airlines. Yang selanjutnya yaitu alliance strategi. Suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat membuat hubungan kerjasama yang menguntungkan atau information partnership dengan pemasok, perusahaan lain, dan bahkan dengan pesaing-pesaingnya, yaitu dengan cara menggunakan sistem informasi antar organisasi untuk menghubungkan sistem-sistem informasi perusahaan lain. Selanjutnya, growth strategi. Suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika membantu mengembangkan dan mendiversifikasi pasar. Contohnya yaitu perusahaan yang melakukan strategi ini misalnya adalah Citicorp yang menggunakan ATM pertama kali di kota New York untuk mendapatkan banyak nasabah baru. Dan yang terakhir yaitu quality strategi. Suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat membantu meningkatkan kualitas dari produk dan jasa, yaitu dengan cara pertama, menggunakan robot CAM atau CIM untuk meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, menggunakan teknologi informasi untuk peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement dari produk. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi dari quality strategi itu Caterpillar Company CAT. Baiklah, selanjutnya yaitu model-model penerapan SIS atau sistem informasi strategi. Yang pertama yaitu model tekanan-tekanan kompetisi. Sistem informasi strategik digunakan sebagai alat kompetisi untuk memenangkan persaingan. Untuk dapat memahami lebih lanjut tentang penerapan SIS ini, maka persaingan perlu dipahami terlebih dahulu. Model yang menjelaskan ancaman kompetisi yang banyak digunakan adalah yang dikenal oleh Porter dengan nama model Competitive Force Model. Pada Competitive Force Model, Porter menjelaskan bahwa persaingan terdiri dari 5 ancaman. Yang pertama yaitu pesaing-pesaing yang ada. Yang kedua, ancaman pesaing-pesaing baru. Yang ketiga, ancaman produk-produk atau jasa-jasa substitusi. Yang keempat yaitu kekuatan menawar dari para pelanggan-pelanggan. Yang kelima yaitu kekuatan menawar dari para pemasok. Model kedua yaitu model kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi. Backus dan Tracy berargumentasi bahwa dua sumber utama dari model ancaman kompetisi dari Porter adalah kekuatan menawar atau bargaining power dan efisiensi komparatif atau comparative efficiency. Dua sumber utama ini ditentukan oleh 5 faktor, yaitu yang pertama, biaya-biaya pencarian. Biaya-biaya pencarian berhubungan dengan biaya yang akan ditanggung oleh konsumen jika mereka akan mencari penjual yang lain. Dalam contoh ini misalnya adalah P&G menciptakan biaya pencarian bagi Walmart dan jika Walmart ingin menjual barang dari pemasok lainnya. Yang kedua yaitu keunikan fitur produk atau unique product features, berhubungan dengan produk baru yang unik yang dapat digunakan atau diproduksi. Faktor ini berhubungan dengan ancaman produk dan jasa substitusi di model ancaman kompetisi oleh Porter. Contohnya yaitu Merrill Lynch dan Bank One menciptakan produk baru yang disebut dengan Cash Management Account atau CMA. Yang ketiga yaitu biaya-biaya berpindah atau switching cost. Biaya-biaya berpindah berhubungan dengan biaya yang harus ditanggung oleh konsumen karena membeli ke pesaing lainnya. Contohnya adalah yang dilakukan oleh McKesson Corp, AHSC, AAA Abre dalam menimbulkan switching cost. Yang keempat yaitu efisiensi internal atau internal efficiency. Efisiensi internal dapat dilakukan dengan menurunkan biaya internal atau meningkatkan produktivitas. Faktor ini berhubungan dengan cost leadership strategi. Contoh-contoh perusahaan yang bersaing dengan efisiensi internal adalah Levi's Furniture, Deere & Company, JB Hunt of Lowell, Roadway Express, 7-Eleven Jepang, and Caterpillar Company. Dan yang terakhir, efisiensi antar organisasi atau inter-organization efficiency. Efisiensi antar organisasi ini dilakukan dengan membuat sinergi dua atau lebih organisasi. Faktor ini berhubungan dengan strategi aliansi strategi. Contoh perusahaan yang menggunakan cara ini adalah Merrill Lynch dan Bank One, dan juga Walmart and P&G. Baiklah, yang selanjutnya yaitu model yang ketiga, model rantai nilai. Porter membagi aktivitas di dalam perusahaan menjadi 9 aktivitas yang dikelompokkan menjadi 2 aktivitas besar,
yaitu 4 aktivitas pendukung dan 5 aktivitas utama. 4 aktivitas pendukung yaitu infrastruktur perusahaan, pengadaan sumber daya manusia, dan riset dan pengembangan. Untuk 5 infrastruktur utama atau 5 aktivitas utama, yang pertama yaitu penyimpanan bahan mentah, yang kedua operasi, yang ketiga penyimpanan barang jadi, yang keempat pemasaran dan penjualan, yang kelima servis purna jual. Porter menjelaskan bahwa untuk mencapai keunggulan kompetisi atau keuntungan kompetisi, kesembilan kegiatan-kegiatan tersebut harus mempunyai dan ditingkatkan nilainya, yaitu harus efisien dan efektif. Ini merupakan bagian dari model rantai nilai. Sini saya akan menjelaskan satu persatu dari aktivitas atau kegiatan dari model rantai nilai. Yang pertama, untuk kegiatan infrastruktur. Infrastruktur yaitu kegiatan yang berhubungan dengan manajerial dan pemberian jasa administrasi. Yang kedua yaitu kegiatan sumber daya manusia. Kegiatan sumber daya manusia yang berhubungan dengan kegiatan penerimaan karyawan atau recruiting, pelatihan dan pengembangan sumber-sumber daya manusia, sistem-sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk menambah nilai. Yang ketiga yaitu aktivitas riset dan pengembangan. Aktivitas riset dan pengembangan yaitu sistem-sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk menambah nilai, seperti CAD, SPK, SPOS, JNA, ANN. Untuk aktivitas yang keempat yaitu aktivitas kegiatan pengadaan sumber-sumber daya, seperti pengadaan bahan mentah, barang dagangan, aktiva, supply, sistem-sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk menambah nilai. Sistem-sistem informasi, teknologi informasi yang digunakan dalam kegiatan pengadaan sumber-sumber daya yaitu Electronic Data Extraction atau ED, sistem penunjang keputusan atau SPK, email yang dapat digunakan untuk mengganti ED, dan lain-lainnya. Kegiatan yang kelima yaitu kegiatan penyimpanan bahan mentah. Sistem-sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk menambah nilai dari penyimpanan bahan mentah ini yaitu Automated Warehousing, ED, email, Inventory Control System. Aktivitas yang keenam yaitu aktivitas Sistem Informasi Produksi atau SIMPRO. Sistem Informasi Produksi atau SIMPRO biasa disebut dengan Produksi Information System (PIS) yang bermanfaat memberikan kepada manajer di departemen produksi dengan informasi-informasi produksi yang secara umum. Aktivitas yang ketujuh yaitu aktivitas kegiatan penyimpanan barang jadi. Aktivitas ini digunakan sama dengan seperti aktivitas penyimpanan barang mentah, yaitu dengan cara automated warehousing. Selanjutnya aktivitas yang ke-8 yaitu aktivitas kegiatan pemasaran dan penjualan atau biasa disebut dengan marketing dan sales. Sistem-sistem teknologi informasi yang digunakan untuk menambah nilai pada marketing dan sales ini adalah: pertama, Electronic Data Interchange atau ED yang digunakan untuk menghubungkan sistem teknologi informasi perusahaan dengan sistem teknologi informasi pelanggan supaya pelanggan dapat memesan barang secara langsung. Yang kedua, email. Yang ketiga, e-commerce yang dapat digunakan untuk mengganti ED lewat jaringan internet. Selanjutnya, sistem informasi geografik SIG atau Geographic Information System yang berguna untuk analisis konsumen dengan melihat pada lokasi mereka secara geografik, seperti misalnya untuk menganalisis perilaku konsumen tiap-tiap daerah dengan menampilkan peta daerah mereka. Yang kelima yaitu sistem penunjang keputusan SPK atau Decision Support. Yang keenam, sistem informasi pemasaran atau SIMPEM atau biasa disebut Marketing Information System yang bermanfaat memberikan informasi-informasi pemasaran dan penjualan secara umum. Dan untuk aktivitas terakhir yaitu aktivitas kegiatan servis purna jual. Sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk menambah nilai adalah: pertama, sistem pakar atau SP atau Expert System IS. Seperti misalnya adalah sistem pakar untuk mendiagnose kerusakan-kerusakan pada barang yang telah dibeli oleh konsumen. Yang kedua yaitu komputer portable untuk membantu perbaikan-perbaikan kerusakan dilakukan di tempat konsumen. Model yang keempat yaitu model tahapan Porter dan Miller. Yang pertama yaitu menilai intensitas informasi. Porter dan Miller mengusulkan untuk memeriksa masing-masing kegiatan di rantai nilai untuk melihat intensitas informasinya. Kegiatan yang mengandung intensitas informasi yang tinggi akan semakin strategik dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keunggulan strategik. Yang kedua yaitu menentukan peran TE di struktur industri.
Peran TI untuk menambah nilai perlu diidentifikasi dan ditentukan. Contoh di Benetton SPA. Peran TI adalah meningkatkan waktu respon untuk pelanggan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan meranking cara-cara yang dapat dilakukan oleh TI untuk membuat keuntungan strategik. Contohnya itu di Benetton SPA. Setelah diidentifikasi dan di-ranking, cara yang paling penting untuk membuat keuntungan strategik adalah kemampuan perusahaan untuk merespon lebih cepat terhadap tren mode dibandingkan perusahaan-perusahaan lain di dalam industri. Yang keempat yaitu menginvestigasi kemungkinan TI mengembangkan bisnis baru. Yang kelima, membuat suatu rencana untuk mengambil keuntungan dari TI. Model kelima yaitu model KN. Peter G. Kane memberikan framework yang dikenal dengan nama Kane's Reach and Range untuk memahami posisi dari sistem informasi strategik. Kane menggunakan dua buah faktor, yaitu jangkauan reach dan lingkungan range, dari aplikasi sistem-sistem teknologi informasi. Jangkauan atau reach menunjukkan letak dari sistem-sistem teknologi informasi, yaitu terletak di internal atau inside perusahaan, dan eksternal atau outside perusahaan. Lingkup atau range menunjukkan luas dari aplikasinya. Yang keenam yaitu re-engineering atau model rekayasa ulang. Model ini menunjukkan re-engineering yang dapat dilakukan di proses internal dan eksternal. Pada proses eksternal, perubahan radikal diterapkan di proses hubungan antara perusahaan dengan business relationship re-engineering atau BRR. Pada proses internal, perubahan radikal diterapkan di proses bisnis internalnya yang disebut dengan business process re-engineering atau BPR. Model yang ketujuh yaitu model manfaat. Noto Widikdo juga memperkenalkan model yang memisahkan orientasi strategi secara internal atau eksternal berdasarkan manfaat yang akan diterima. Menurutnya, penerapan sistem informasi strategik secara internal akan mempunyai manfaat langsung kepada perusahaan, sedangkan penerapan sistem informasi strategik secara eksternal akan memberikan manfaat langsung kepada pelanggan dan secara tidak langsung kepada perusahaan. Yang kedelapan yaitu model siklus sumber daya konsumen. 13 tahapan siklus sumber daya pelanggan atau Customer Research Life Cycle atau CRLC model. Yang selanjutnya yaitu perusahaan yang membutuhkan SIS atau Sistem Informasi Strategik. Model McFarland dan McKinney menggunakan dua buah faktor, yaitu pengaruh strategik dari sistem-sistem teknologi informasi yang ada terhadap perusahaan dan pengaruh strategik sistem-sistem informasi teknologi terhadap perusahaan. Dari kombinasi dua buah faktor ini didapatkan 4 kotak atau grid atau kuadran, yaitu kuadran 1 dengan disebut dengan factory, kuadran 2 yaitu strategi, kuadran 3 yaitu turnaround, kuadran keempat yaitu support. Pada kuadran 1 yang disebut dengan factory, perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kuadran ini sangat mengandalkan sistem-sistem teknologi informasi yang ada. Perusahaan-perusahaan ini membutuhkan sistem-sistem teknologi informasi yang ada untuk mendukung operasinya yang kritis dan tepat waktu. Untuk perusahaan-perusahaan di kuadran ini, kegagalan operasi walaupun sesaat dapat mengganggu jalannya perusahaan, sehingga TI digunakan untuk mendukung operasinya. Yang kedua itu kuadran strategik. Perusahaan-perusahaan yang berada di kuadran ini sangat menggantungkan sistem-sistem teknologi informasi baik sekarang atau di masa yang akan mendatang untuk mendukung strateginya. Untuk kuadran ketiga yaitu kuadran turnaround. Perusahaan-perusahaan yang berada di kuadran ini belum menggantungkan sistem-sistem teknologi informasi untuk memenangkan persaingannya, tetapi di masa mendatang sistem-sistem teknologi informasi akan sangat dibutuhkan untuk kepentingan strateginya. Yang untuk kuadran keempat yaitu kuadran support. Perusahaan-perusahaan yang berada di kuadran ini tidak menggantungkan sistem-sistem teknologi informasi baik sekarang atau di masa mendatang untuk mendukung strateginya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor sukses. Faktor-faktor sukses ini ada 4. Yang pertama, organisasi harus mempunyai TI. Organisasi harus mempunyai baik visi bisnis maupun visi TI. Visi TI diperlukan untuk mendukung visi bisnis. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai visi berarti mempunyai pandangan ke depan tentang apa yang akan dilakukan dan dipersiapkan mulai sekarang apa yang akan dilakukan pada masa yang akan mendatang. Yang kedua, harus paralel dengan perencanaan strategi perusahaan. Penerapan SIS harus direncanakan dengan bentuk IT planning karena TI mendukung perusahaan untuk menerapkan strateginya. Yang ketiga yaitu menjadi yang pertama. Dari beberapa contoh penerapan SIS yang berhasil, mereka adalah yang pertama menerapkan SIS tersebut di industrinya. Yang keempat yaitu
kreatif, menarik jangkauan dan lingkupan. Menjadi yang pertama merupakan salah satu syarat keberhasilan, tetapi jika sistemnya tidak ditingkatkan, akan dapat ditinggalkan oleh pesaingnya. Pesaing mempunyai potensi untuk melompat katak atau leapfrog mengalahkan perusahaan dalam hal persaingan. Untuk mencegah hal ini, perusahaan selain menjadi yang pertama menerapkan ACS, juga harus terus menarik jangkauan dan lingkupan reach and range dari ACS dengan model yang diusulkan oleh Kien. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu faktor-faktor gagal. Untuk faktor-faktor gagal yang pertama, perusahaan tidak mau atau tidak mampu untuk mempertahankan investasi di masa depan. Yang kedua, IT untuk sistem informasi strategik tidak boleh gagal karena kegagalan IT akan memalukan, menurunkan jasa yang akibatnya menurunkan nama baik perusahaan atau citra perusahaan. Yang ketiga, penerapan ACS dapat menyebabkan tuntutan hukum dan melanggar regulasi. Yang keempat, waktu penerapan ACS yang kurang tepat. Yang kelima, kualitas dari sumber-sumber daya sistem teknologi informasi yang kurang memadai. Yang keenam yaitu perbedaan industri. Yang ketujuh, aliansi dapat menjadi pesaing. Dan yang terakhir yaitu perbedaan kultur. Untuk pembahasan terakhir yaitu sistem teknologi informasi antar organisasi. Strategi informasi sistem juga menghubungkan antara perusahaan dengan pemasok dan perusahaan dengan pelanggan secara online. Yang pertama, pertukaran data elektronik. Tipe umum dari iOS yang menggunakan teknologi yang standar adalah yang disebut dengan Electronic Data Interchange atau EDI, yaitu suatu penggunaan sistem komputer yang standar di beberapa organisasi terpisah untuk dapat mengirimkan data secara elektronik lewat dokumen-dokumen tersebut. Yang kedua, e-commerce. E-commerce adalah sebagai penggunaan IT untuk melakukan kegiatan bisnis antara dua atau lebih organisasi, atau antara sebuah organisasi dengan satu atau lebih pelanggan akhir melalui satu atau lebih jaringan komputer. Berikut pemaparan saya mengenai aplikasi eksternal, sistem informasi strategik, dan sistem interorganisasi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.